Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang kasih sayang kepada binatang. Kisah orang yang memberi minum anjing sehingga Allah bersyukur kepadanya lalu mengampuninya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang berjalan lalu ia merasa sangat haus, ia pun kemudian turun ke dalam sumur, kemudian ia minum. Kemudian ia keluar lalu tiba-tiba ada anjing yang menjulurkan lidahnya. Anjing itu memakan tanah karena dahaganya. Ia berkata, ia merasakan puncak dahaga seperti yang aku rasakan. Lalu ia mengisi sepatunya dengan air, kemudian memegangnya dengan mulutnya, lalu mengangkatnya dan memberi minum anjing itu. Maka Allah bersyukur kepadanya, lalu mengampuninya. Mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kami mendapatkan pahala dengan sebab berbuat baik terhadap binatang?" Beliau menjawab, "Ya, pada setiap hati yang basah terdapat pahala." Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 52 kitab Musaqat. Peristiwa serupa dengan kisah yang tidak disebutkan sebelumnya ini telah dinukil pula oleh Imam Al-Bukhari dan ahli hadis lainnya sehubungan dengan seorang pezina dari Bani Israel. Maka kedua versi ini dipadukan dengan mengatakan bahwa kisah semacam ini terjadi bukan hanya sekali dan masing-masing dari keduanya, yakni laki-laki dan pada riwayat ini dan juga wanita pezina seperti dalam riwayat lainnya sama-sama mendapatkan keutamaan tersebut. Dalam salah satu riwayat Al-Bukhari dikatakan bahwa Allah bersyukur kepadanya lalu dia memasukkannya ke dalam surga. Sahih Bukhari juz 1 halaman 44. Hikmah kisah ini antara lain yang pertama disebutkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, apabila baik maka baiklah jasad itu secara keseluruhan. Apabila ia jelek maka jeleklah seluruhnya. Ingatlah, ia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 19 kitab Al-Iman. Betapa pentingnya hati yang basah, yaitu hati yang hidup merasakan perasaan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah ini didapatkan karena hati yang penyayang terhadap semua makhluk hidup secara umum, baik itu muslim maupun kafir, baik hewan yang dihormati ataupun tidak dihormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan." Al-Quran Surat Al-Insan ayat 8. Hikmah yang kedua yaitu memberi minum dalam kisah ini hanyalah sebagai pemisalan yang dimaksud sesungguhnya tentu mencakup segala bentuk kebaikan, baik memberi makanan, pakaian, obat, maupun hal lainnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa kekuatan manusia tidak hanya bergantung pada air saja, dengan demikian keutamaan itu terdapat juga dalam segala bentuk kebaikan sesuai dengan kebutuhan seseorang. Pendapat ini didukung oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa saja di antara orang muslim yang memberikan pakaian kepada muslim yang lain untuk menutupi auratnya, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pakaian hijau dari surga. Siapa saja di antara muslim yang memberi makan kepada muslim yang lain dalam keadaan lapar, niscaya Allah akan memberi makan kepadanya buah dari surga. Dan siapa saja di antara muslim yang memberi minum kepada muslim yang haus lainnya, niscaya Allah memberi minum dari Ar-Rahiqul Maktum atau khamr di surga yang di atasnya disegel dengan misik." Hadis riwayat Abu Daud juz 1 halaman 425 kitab Az-Zakah. Hikmah yang ketiga bahwa keadaan si laki-laki yang memberi minum anjing dan keberadaannya di tempat yang sepi tak terlihat oleh seorang pun
dan menggunakan sepatunya yang bisa saja rusak karena air, menunjukkan bahwa dia melakukan amalan tersebut dengan ikhlas dan adanya pengorbanan. Keikhlasan merupakan unsur yang memperbanyak pahala. Ditambah lagi orang tersebut memberi minum hingga anjing itu hilang dahaganya. Di sini sebagai dalil bahwa sempurnanya pahala dengan kesempurnaan suatu amalan, yaitu berkorban dengan ikhlas. Hikmah yang keempat bahwa kita tidak boleh meremehkan suatu kebaikan walaupun sedikit. Sikap orang tersebut yang berbuat baik dengan memberi minum kepada anjing, di mana perbuatan ini termasuk ringan, namun ia mendapatkan ampunan karenanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, janganlah engkau menganggap remeh sesuatu yang ma'ruf sedikit pun, meskipun engkau menemui saudaramu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2026, Kitab Al-Bir. Hikmah yang berikutnya bahwa kisah ini menjadi dalil pula tentang bolehnya menggali sumur-sumur di padang Sahara atau di jalan untuk diambil manfaatnya oleh orang yang haus dan untuk keperluan lainnya. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya mudarat seperti membuat orang jatuh ke dalamnya, maka harus disertai usaha untuk mengurangi segala efek buruk yang mungkin ditimbulkan, seperti membuat pagar di sekitar sumur, baik yang terbuat dari batu maupun tanah ataupun yang lainnya. Dengan demikian dapat dipastikan manfaatnya jauh lebih baik daripada mudaratnya. Karena itulah Imam Al-Bukhari memaparkan kisah ini di beberapa tempat di kitab sahihnya, seraya mengatakan bab tentang sumur di jalan apabila tidak mengganggu. Sahih Bukhari juz 2 halaman 70. Wallahu alam bisawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.